Hai, selamat datang di podcast Ruang Rasa yang gak pernah takut ngomongin hal yang gak enak tapi nyata. Bareng aku, Rea. Dan aku Anis. Hari ini kita bakal bahas satu topik nih yang bikin banyak orang nyesek dalam diam, yaitu friendzone. Yap, tempat paling nyaman tapi juga menyakitkan. Zona antara cinta dan pertemanan. Alias, kamu sayang dia tapi dia anggap kamu kayak teman, atau lebih parahnya itu kayak adik kakak. Apa sih friendzone itu? Oke, kita samain dulu. Friendzone itu situasi ketika kamu suka sama teman sendiri tapi nggak ngerasa hal yang sama. Bahkan kadang kita cerita tentang orang yang dia suka ke kamu. Dan kamu dengerin sambil senyum palsu, padahal dalam hati udah pengen nangis di pojokan. Aduh, relate banget sih. Jadi kayak kamu customer service perasaan dia, selalu siap dengerin, tapi nggak pernah dikasih promo balasan cinta. Nih, tanda-tanda kamu terjebak di friendzone. Buat kamu yang belum sadar, nih kita kasih tanda-tandanya ya. Nomor 1, dia cerita tentang gebetannya ke kamu. Terus bilang, kamu tuh enak banget sih diajak curhat, nggak semua orang bisa kayak kamu. Terus kamu malah bantu dia deketin orang lain karena kamu baik, padahal kamu sedih di pojokan. Nomor 2, kalau kamu chat duluan, dibales. Tapi kalau kamu diem, ya udah dia hilang. Klasik banget ya balasannya, juga pakai hehe doang lagi. Apa tuh maksudnya? Hehe, tuh kayak tanda kamu itu hidup tapi nggak dianggap. Dan yang paling parah, kamu tuh kayak kakak gue sendiri. Nah, kamu di sini harus auto unistar perasaanmu. Kenapa bisa terjadi? Kadang kita mikir, kok bisa sih aku terjebak di sini? Jawabannya, karena kita terlalu nyaman dan takut ngerusak hubungan. Betul. Nih, betul. Kita mikir daripada temenan jadi rusak karena aku ngaku suka, mending simpan sendiri aja. Padahal itu nyiksa banget loh di aku. Dan kadang si dia emang gak peka atau pura-pura gak peka. Soalnya dia nyaman kamu ada terus, tapi dia gak punya niat lebih. Nah, kamu jadi kayak pakai unlimited perhatian ya, tapi nggak langganan gratis. Rea, kamu pernah nggak sih punya pengalaman kejebak friendzone? Kayaknya dulu pernah ya. Jadi dulu kan aku punya temen gitu kan, tapi beda sekolah. Nah, aku tuh punya nomornya dia kan, jadi tiap hari tuh kita hampir chatan gitu kan. Terus ya namanya cewek pasti baper ya. Nah, terus aku tuh lama-lama suka sama dia kan. Terus tiba-tiba tuh kayak dia tuh sering banget ya tiap hari kayak ngebaperin aku pakai chat di WA gitu kan. Nah, dia juga pernah ngepost foto aku di story WhatsApp-nya. Nah, tapi tuh dia tuh nggak ngasih aku kepastian gitu loh. Jadi kayak aku nggak tahu ya itu tuh bisa dinamakan friendzone atau enggak. Tapi menurut aku sih kalau dulu sih iya ya, tapi nggak tahu juga. Sebenarnya gue juga punya pengalaman sih, tapi tuh masa friendzone tuh bisa sebatas mantan juga. Maksudnya gimana? Maksudnya tuh kayak aku punya mantan, tapi tuh mantan aku tuh ngajak adik kakak sama yang kita bahas ini. Iya. Kan masuk friendzone gak sih? Aku sih kurang tahu juga ya, tapi kalau sama apa yang kita baca tadi tuh kayak sama nggak sih? Kayak itu tuh definisi friendzone, tapi nggak tahu juga ya. Nah, sekarang bagian paling penting nih, kalau udah sadar kamu di friendzone, apa yang bisa kamu lakuin? Pertama, jujur sama diri sendiri. Kamu kuat nggak? Kamu mau terus berharap atau mulai sayang diri sendiri? Yang kedua, ngomong terus terang ya, resikonya gede sih, tapi lebih baik tuh sekarang daripada nunggu nggak jelas. Dan ketiga, kalau udah sakit banget, mundur. Jaga jarak buat sembuhin diri kamu. It's okay, kamu berhak bahagia juga. Kalau memang jodoh ketemu lagi kok, tapi jangan terus nyiksa diri sendiri demi yang nggak jelas. Sebelum kita pamit, kita kasih satu quotes yang
bisa jadi pengingat kamu semua. Kadang orang paling terus bukan yang berdiri di depan kamu, tapi yang berdiri di belakang kamu.